Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, Maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan, nah ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Jadi katanya jangan ketika maulid bidah, masya Allah. Katanya antum itu bidah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Bidah. Ya. Baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal katanya. Ya, jadi fatal. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, zaman tabi coret, zaman ulama coret. Ya zaman antum ada, berarti antum bidah pakai beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in, tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal memang diterangkan, yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Iya. Konsekuensi hal yang menyuruh untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi apa? Menjadi syariat. Pasti dia masuk ke dalam bidah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan, sebabnya ada. Ya, diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu apa? Masuk di dalam bidah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabiin, memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bidah. Nah, ini memang kaidahnya di situ, jangan dibolak-balik. Memang betul, tidak semua yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bidah. Mobil tidak ada di masa Nabi, bidah atau bukan mobil? Ya, bidah secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Jadi bolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Ya, keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau dia inginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadits sa'an min ta'am. Satu sa' dari makanan. Bukan gandum, bukan ini. Tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Iya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Ya, siapa yang mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan itu di masa Utsman? Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada di masa Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Iya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Iya. Ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Sama dengan sholat tarawih. Ya, memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma 3 malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Ya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum atau ada mana yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya, jangan keluar dari mana itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya. Sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya. Tidak ada mania di situ, maka yang seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah, itulah pembahasan maulid. Ya.
Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Iya. Jadi sebabnya ada di masa Nabi SAW. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Iya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Nah, itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Nah, ini perkara yang tidak bagus ya. Membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadits, ada dari ijma, ada dari qiyas, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah. Ya, ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya, bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat.